Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aif dari pengelolaan sampah mandiri Desa Kejobong. Kami akan menunjukkan tentang tata cara pengelolaan sampah yang kami lakukan di tempat kami. Ini dia armada yang kami gunakan untuk mengambil sampah-sampah dari rumah warga. Ada yang dari rumah-rumah warga, dari warung-warung makan, dan dari tempat-tempat yang berlangganan membuang sampah ke kami. Nah, dari sampah yang masih di mobil ini dari kami langsung dibagi menjadi langsung dipisahkan menjadi dua. Ini sampah organik, sampah organik dari rumah-rumah makan yang nantinya kami gunakan untuk pakan maggot. Nah, kemudian yang ini adalah sampah campur, sampah-sampah yang dari rumah tangga, dari toko-toko, dari minimarket dan lain-lain sebagainya. Nah, dari kedua sampah ini langsung kita pilah. Nantinya akan kita pilah. Contohnya seperti ini, botol-botol aqua, kemudian kardus-kardus, kertas-kertas makanan seperti ini yang masih ada nilainya, kita kumpulkan kemudian kita jual. Nah, kemudian yang sudah tidak berharga lagi langsung kita bakar. Sementara ini kita hanya masih mempunyai dua tungku yang sangat sederhana seperti ini, tapi alhamdulillah masih mencukupi untuk proses pembakaran sampah yang tidak berguna. Nah, kemudian ini ada contoh sampah organik yang akan kita gunakan untuk pakan maggot. Ini kita kumpulkan di sini, kemudian kita stok, kemudian ditambahkan larutan fermentasi. Dalam ember-ember ini langsung kita fermentasi, tujuannya agar lebih bagus untuk pakan si maggot. Nah, ini contohnya yang sudah ada di dalam ember. Ini sudah siap kita gunakan sebagai pakan maggot. Kemudian ini pakan organik. Kemudian ini contoh sampah plastik. Sampah plastik ini pun masih ada nilai jualnya. Sampah-sampah ini kita kumpulkan, kemudian kalau nanti sudah banyak bisa kita jual. Nah, terus untuk sampah botol plastik dan lain-lainnya, kebetulan kemarin baru dijual, jadi tidak ada yang ready di sini. Dalam mengelola sampah ini kami bertiga, saya sendiri, Aif, kemudian ini Mas Agus sebagai tim penjemputan sampah, kemudian satu lagi Mas Dirman. Mas Dirman ini sebagai bagian pemilahan sampah. Nah, sampah yang datang di tempat kami langsung insya Allah langsung habis, karena kita punya mesin pemilah sampah, bukan pemilah, lebih tepatnya mesin pengolah sampah organik yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi mesin yang kami punya. Nanti akan kami tunjukkan mesinnya. Di tempat inilah kami menyimpan mesin pengolah sampah organik yang luar biasa itu. Mesinnya apa? Ini dia. Ini dia. Mesinnya yaitu maggot PSF. Seberapapun sampah organik yang kita masukkan ke sini pasti habis. Ini benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi sampah organik yang ada di sekitar kita. Dan dari maggot PSF ini kita bisa mendapat banyak manfaat. Salah satunya maggot itu bisa kita gunakan untuk pakan ikan, untuk pakan unggas. Di tempat kami kita gunakan untuk pakan ayam, kemudian reptil juga bisa, tapi kami belum pernah mencoba, dan lain-lain. Masih maggot kami gunakan juga untuk pakan lele. Ternyata lelenya lahap sekali.
Tapi kembali lagi, maggot ini hanya kami gunakan sebagai pakan pendamping pelet, bukan pengganti pelet. Karena walau bagaimanapun juga kandungan nutrisi terbaik itu ada di dalam pelet. Cuma untuk menekan biaya pelet yang sekarang harganya luar biasa, kami menggunakan maggot BASF. Ini adalah contoh kaskot sisa panen maggot hari ini. Dalam kaskot ini masih banyak sekali maggot. Ini masih bisa digunakan sebelum kita jadikan pupuk organik. Kalau di tempat kami, kaskot ini kita gunakan sebagai pakan ayam. Ini contoh ayam yang kami beri pakan kaskot, jenis ayam pejantan. Dulu saya belinya ayam afkir, bobot paling berapa ya, 4 on 5 on kalau ada. Ini sekarang sudah 2 kilo lebih. Nah, kemudian contoh kaskotnya, sebentar. Nah, contoh kaskotnya jadi seperti ini. Benar-benar remah. Benar-benar remah. Ini sangat bagus untuk kita gunakan sebagai pupuk organik. Kemudian ini kami gunakan sebagai gudang kaskot. Kaskot-kaskot yang sudah kita ambil dari kandang ayam tadi, kalau sudah penuh kita pindahkan di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau lebih bagus lagi diayak, tapi kalau saya nggak perlu diayak-ayak, langsung diaplikasikan ke tanaman juga hasilnya juga luar biasa. Nah, selain pupuk organik padat, hasil dari pengolahan sampah di tempat kami juga menghasilkan pupuk organik cair, atau orang-orang sering menyebutnya pupuk lindi. Ini contoh pupuk lindi yang masih tersisa, yang kemarin sudah ada yang laku terjual, ada juga yang kami aplikasikan sendiri di kebun. Salah satu pupuk kaskot yang sudah kami coba aplikasikan di salah satunya di pohon lada ini. Ini pohon lada perdu, jenisnya Teken. Aplikasinya seperti pupuk biasa, kita gunakan di bawah pohon. Diaplikasikan langsung kita tabur di bawah pohon. Nah, bisa kita lihat dari daunnya, daunnya hijau tua, kemudian rimbun. Nah, di sini juga sudah ada yang mulai besar, kemudian ada yang masih kecil.